Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa kelas HKI dan HES semester 3, HKI itu kelas C dan D, begitu juga HES C dan D. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat untuk HKI Fikih Munakahat 1 dan HES Fikih Munakahat. Hari sengaja saya rapel, saya jadikan satu, karena kebetulan materinya sama, dan minggu ini saya tidak bisa hadir secara langsung seperti biasa melalui live streaming di Zoom meeting ya. Karena hari ini, pekan ini, tanggal 3 dan tanggal 4, saya kebetulan akan ada acara agenda kegiatan di Jawa Timur. Jadi saya mohon maaf tidak bisa live streaming karena ada kegiatan di Jawa Timur. Itu saya sudah umumkan kemarin atau tadi di GCR bahwa hari tanggal 3 hari Senin sampai minggu depannya lagi hari Selasa tanggal 11 ya, kalau tidak salah ya, 11 November saya ada kegiatan di Jawa Timur. Jadi 1 minggu lebih saya tidak ada di tempat, di rumah, di Demak, karena ada kegiatan ke Jawa Timur. Jadi saya mohon maaf dan saya hanya bisa membuat video ini. Dan nanti minggu depan saya akan juga berhalangan karena masih ada kegiatan di Jawa Timur, sehingga untuk tanggal 10 dan 11, Senin dan Selasa minggu depan, saya juga tidak bisa live streaming. Karena itu akan saya gantikan juga dengan pembuatan video. Dan nanti akan saya buatkan videonya minggu depan. Mungkin nanti tempatnya bukan seperti ini, mungkin karena saya ada di tempat lain, jadi saya videonya di suasana yang lain ya. Jadi mohon dimaklumi ya, sekali lagi saya mohon maaf dan mohon dimaklumi kondisi saya saat ini. Oke, baik, singkat. Dan hari ini berdasarkan NPS tidak ada tugas ya. Tugas sudah minggu lalu dan minggu depan akan ada tugas. Hari ini tanggal 3 dan tanggal 4. 3 itu hari Senin, 4 tanggal hari Selasa. Itu MK Fikih Munakahat 1 atau Fikih Munakahat itu tidak ada tugas. Pertemuan ke-10. Sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-10. Oke, saya langsung, kebetulan sama ini materinya antara HKI dan HES. Jadi materinya adalah larangan pernikahan. Oke, langsung saya mau ke modul ya. Kita lihat modulnya. Oke, munculnya. Nah, ini dia, betul. Materi ke-8, larangan pernikahan. Nah, sebelum saya teruskan, saya jelaskan dulu maksudnya apa larangan pernikahan. Apakah larangan pernikahan itu adalah yang berhubungan dengan, oh dilarang melukai istri, dilarang menyakiti istri, dilarang suami menghardik istri, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi yang lebih tepat adalah yang dimaksud larangan atau istilah larangan pernikahan ini adalah, ini dia, tercegahnya seorang laki-laki menikahi perempuan karena faktor-faktor tertentu, baik faktor yang bersifat sementara ataupun faktor yang bersifat selamanya. Itu larangan, berarti perempuan tidak boleh dinikahi. Larangan pernikahan, berarti perempuan tidak boleh dinikahi. Baik larangan selamanya ataupun larangan sementara. Nah, larangan pernikahan ini dibagi menjadi dua larangan dalam pernikahan. Larangan pernikahan ya lebih tepatnya ya. Satu, larangan abadi atau al-muharramatul mu'abbadatu,
dan larangan sementara atau al-muharramatul muaqqatatu. Satu, larangan yang bersifat abadi atau selamanya, dan yang kedua al-muharramatul muaqqatatu, larangan yang bersifat sementara. Artinya larangan ini punya penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya sudah hilang, berarti tidak ada lagi larangan. Itu sementara. Nah, larangan yang pertama kita bahas, larangan yang bersifat selamanya atau abadi. Ada tiga. Pertama, karena sebab nasab. Dua, karena sebab pertalian semenda atau pernikahan. Dan yang ketiga, karena sebab sesusuan atau rodoa. Jadi ini yang abadi ya, yang selamanya ya. Nasab, semenda, dan rodoa. Kita langsung ke yang nasab dulu. Siapa saja perempuan yang terlarang dinikahi karena nasab? Larangan selamanya karena nasab. Pertama, ibu. Jelas ya, ibu kandung. Itu tidak boleh dilarang. Tidak boleh dinikahi selamanya. Kedua, anak perempuan. Ketiga, saudara perempuan. Keempat, ibibi atau saudara ibu, saudara ayah, saudara dari orang tua. Dan yang kelima, keponakan perempuan atau anak dari saudara kandung. Itu pun juga berlaku kalau Anda perempuan, misalnya kalian perempuan, berarti yang dilarang dinikahi siapa? Ayah, kedua anak laki-laki, ketiga saudara laki-laki, empat paman, dan kelima keponakan laki-laki. Itu otomatis karena berbalik. Dasarnya adalah surat Al-Quran ayat Al-Baqarah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi sampai wa banatul ukhti. Itu dasarnya. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu ibumu, wa banatukum anak perempuanmu, wa akhwatukum saudara perempuanmu, wa ammatukum dan saudara ibu perempuan, saudara perempuannya ibu, khalatukum saudari perempuannya siapa? Saudara, sorry, amma itu dari bapak, khalatukum dari ibu, terbalik. Wabanatul akhi dan anak perempuannya saudara atau keponakan, wabanatul ukhti dan keponakan perempuan. Ini dasarnya. Jadi mereka yang tadi saya sebutkan itu terlarang secara permanen atau selamanya karena faktor nasab. Berikutnya yang kedua adalah karena faktor semenda atau pernikahan. Siapa? Pertama, ibu mertua atau orang tua perempuan dari istri. Kedua, anak tiri perempuan atau eh, anak dari istri. Anak bawaan dari istri. Yang ketiga, menantu perempuan atau anak atau istri dari anak laki-lakinya. Dan yang kelima, yang keempat, ibu tiri, yaitu istri dari ayah kandung. Dasarnya adalah surat, masih lanjutannya, masih surat An-Nisa ayat 23 tadi. Wa ummahatun nisaikum wa rabaibikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam yakunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi ibu mertua, kemudian anak-anak istrimu robaib, tapi dengan catatan anak istrimu
itu hak anaknya istrimu, anak tirimu itu tidak boleh dinikahi kalau ibunya atau istrimu sudah didukul, sudah dijima. Kalau belum, itu boleh. Wa ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Allati dakhaltum itu ya, yang sudah didukul. Dan juga adalah istri anak kandungmu atau menantu. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda perempuan, berarti yang dilarang dinikahi oleh kalian, oleh Anda adalah eh, mertua laki-laki atau menantu tadi, kembali ke awal ya. Pertama, bapak mertua, kedua, anak tiri suami, ketiga, menantu laki-laki, dan yang keempat, bapak tiri. Ya. Nah, itu yang karena semenda, karena faktor perkawinan. Berikutnya yang ketiga larangan selamanya itu adalah karena sesusuan atau rodoah. Siapa dia? Nah, ini biar enak, saya kasih contoh. Ya, misalnya begini. Ali dulu dilahirkan oleh ibu bernama Siti. Bu Siti punya anak Ali. Nah, karena waktu itu Bu Siti itu sakit sampai cukup serius sakitnya sehingga eh, dia tidak bisa mengeluarkan ASI, tidak bisa memproduksi air susu ibu, ya, sehingga dia kasihan sama Ali. Waduh, ini kasihan anak Ali ini. Kalau dia tidak minum susu, tidak minum ASI, akan mengalami masalah kesehatan nih. Akhirnya Bu Siti berinisiatif, udah gini aja dah. Saya mau cari tetangga saya yang juga sama-sama baru punya bayi. Akhirnya dicarilah Bu Siti, cari Bu Siti ke tetangga-tetangganya. Nah, ketemu Bu 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 Vina. Bu Vina ini ternyata juga baru punya anak, baru berapa hari ini, baru melahirkan Bu Vina juga. Dan dia Bu Vina itu punya anak perempuan. Bu Siti punya anak Ali. Bu Vina punya anak uh, Tini, disusui. Nah, dan Bu Vina sehat, ya, tidak ada kendala apapun. Nah, kemudian Bu Siti lapor ke Bu Vina. Bu Vina, punten ya, saya ini sakit. Karena sakitnya saya sampai-sampai saya nggak bisa keluar ASI, Bu. ASI saya macet, ASI saya kering. Nah, saya punten Bu Vina, saya mau minta tolong, boleh nggak kira-kira sebagai pengganti saya, Bu Vina juga susui anak saya yang juga baru lahir ini, namanya Ali. Bisa nggak Bu Vina berbagi ASI dengan anak saya Ali? Terus kata Bu Vina, oh boleh Bu, Bu Siti, mangga, katuran, silahkan. Saya kemudian juga ini melimpah ini susu saya, ASI saya melimpah sampai basah ini, BH saya basah sampai, tumpah ini. Padahal si Tini cuma menyusunya dikit. Akhirnya setelah bersedia dibawalah Ali untuk disusui oleh Bu Pina. Karena Bu Siti tidak bisa menyusui, akhirnya Bu Pina yang terus menyusuinya sampai setahun terus. Jadi Bu Siti sering mengajak anaknya Ali untuk ke rumahnya Bu Pina untuk disusui. Setelah selesai, pulanglah Bu Siti. Itu berlangsung terus sampai hampir setahun. Dan sudah bisa ngomong, sudah bisa bicara, sudah bisa jalan gitu ya. Dan kelihatan sehat sekali Ali. Nah, berarti dengan disusuinya Ali oleh Bu Vina, ini menandakan ada hukum mahramnya di sini. Ada hukum haramnya mereka-mereka yang terlibat dalam persusuan ini untuk saling menikahi. Oke, sekarang saya tunjukkan. Yang pertama adalah ibu susuan. Siapa dia? Ibu susuan ini adalah Bu Vina. Jadi nanti Ali kalau udah gede, nggak boleh hukumnya menikahi Bu Vina. Karena Bu Vina adalah ibu susuannya yang menyusui Ali sejak kecil. Sampai dia umur setahun sudah lumayan gede dan sudah bisa jalan dan seterusnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, nenek susuan. Misalnya Bu Vina punya orang tua namanya Mak Ika. Nah, ibunya Bu Vina namanya Mak Ika itu adalah nenek susuan. Jadi Ali tidak boleh menikahi maknya Bu Vina tadi, Mak Ika tadi itu ya. Karena hukumnya adalah Mak Ika adalah nenek susuannya. Yang ketiga, bibi susuan. Ternyata Bu Vina itu punya adik perempuan namanya Teh Ina, bukan Vina. Teh Ina, adiknya Teh Vina itu namanya adiknya Bu Vina namanya Teh Ina. Nah, Teh Ina ini nggak boleh dinikahi oleh Ali karena dia adalah bibi susuan. Dan yang keempat, keponakan sesusuan. Maksudnya apa? Jadi Bu Teh Ina itu nanti menikah, punya anak perempuan namanya Laila. Nah, Laila ini tidak boleh nanti menikah dengan Ali karena statusnya Laila adalah keponakan sesusuan. Atau maaf saya salah, bukan Teh Ina tapi misalnya eh, tadi anaknya siapa? Anaknya Bu Vina itu kan Tini. Nah, Tini tuh punya anak. Nanti kalau udah menikah dia punya anak Tini. Siapa? Laila misalnya. Nah, Laila ini karena statusnya sebagai anak dari Bu Tini itu tidak boleh dinikahi oleh Ali karena status dia itu adalah keponakan. Laila itu adalah keponakan sesusuannya Ali. Dan yang terakhir adalah saudara perempuan sesusuan. Berarti Tini ini adalah saudara kandung sesusuannya Ali. Jadi nanti kalau udah gede, Ali dan Tini sudah dewasa, tidak boleh mereka ini menikah. Jadi artinya kesimpulannya orang kalau menyusui, misalnya melalui bank ASI, tidak boleh sembarangan. Apalagi sampai berlangsung lama, terus menerus. Dan itu harus dicatat. Bank ASI punya punya ASI yang distorkan dari para ibu yang mungkin kelebihan ASInya. Itu harus dicatat siapa yang menyumbang ASI dan siapa yang meminum ASI sumbangan tadi. Karena kalau tidak dicatat nanti akan kerepotan itu. Ini siapa yang minum, ini siapa yang menjadi sesusuannya, saudara sesusuannya. Makanya kalau ada bank ASI misalnya di sebuah daerah di Serang misalnya atau di Pandeglang ada bank ASI, itu harus dicatatkan, jangan sembarangan. Karena konsekuensi hukumnya itu sama halnya dengan hukum saudara sekandung, senasab, hubungan pernasaban tadi yang haram dinikahi untuk selamanya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sesusuan. Dasarnya itu juga sama ayat 23 surat An-Nisa lanjutannya tadi wa ummahatul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan juga hadis Nabi yang berbunyi yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Apa yang diharamkan dari nasab sama diharamkan juga untuk sesusuan. Jadi sama, sinkron, eh, linier gitu ya, segaris antara mahram nasab dengan mahram rodoah. Nah, itu tadi mahram haram dinikahi untuk selamanya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah larangan yang bersifat sementara. Apa itu larangan sementara? Yaitu halangan menikahi beberapa perempuan yang bersifat sementara karena adanya hal-hal tertentu. Kalau hal tertentu itu sudah tidak ada, maka hukum menikahnya dibolehkan, artinya keharamannya dihapuskan. Itu maksudnya haram sementara atau larangan sementara. Apa saja yang sementara ini? Pertama, larangan bilangan atau halangan bilangan, yaitu larangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima. Jadi kayak orang mau poligami, boleh nikah tapi maksimal 4. Jadi kalau sudah mencapai 4, mau nikah lagi itu terhalang. Tidak boleh. Tapi sifatnya sementara. Karena syaratnya kalau mau menikah yang kelima kalinya,
harus diceraikan dulu salah satu dari istri yang empat tadi. Itu yang pertama, sementara atau bilangan. Yang kedua, mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua orang bersaudara dalam waktu bersamaan untuk dinikahi atau dengan mahramnya, misalnya bibinya. Jadi kayak zaman Rasul ada yang sahabat yang menikahi dua putri Nabi. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Itu pun cuma satu saja. Setelah itu tidak ada lagi karena memang sudah ada larangan. Tidak boleh mengumpulkan dua saudara dalam pernikahan atau dengan mahramnya, misalnya bibinya. Berikutnya halangan kafir, yaitu halangan menikahi perempuan yang berbeda agama. Sementara sampai dia masuk Islam terlebih dahulu, gitu ya. Yang keempat, halangan ihram, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umrah. Sementara tunggu sampai selesai pelaksanaan ihram. Sudah selesai melepas baju ihram. Yang kelima, halangan sakit, tapi ini mazhab Malikiyah saja, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang dalam kondisi sakit kritis. Sementara tunggu sampai dia sembuh kembali. Yang keenam, larangan iddah, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Larangannya sementara, tunggu sampai masa iddahnya selesai, jadi boleh dinikahi. Yang ketujuh, halangan perceraian 3 kali atau bait bagi suami yang menceraikannya, yaitu halangan menikahi mantan istri yang telah ditalak 3. Jadi tidak boleh ya, setelah suami mentalak 2 masih boleh, tapi kalau ditalak yang ketiga kalinya itu otomatis hukumnya menjadi talak bain kubro. Artinya kalau sudah talak bain kubro, laki-laki tidak boleh rujuk lagi, tidak boleh kembali. Harus, catatannya harus mantan istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain secara wajar, secara normal. Artinya normal ya, tidak ada rekayasa, tidak disuruh laki-laki yang kedua untuk menikahi mantan istrinya, tapi tidak boleh ada hubungan seksual. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya nikah muhallil atau nikah tahlil. Tidak boleh. Ya harus normal, ada hubungan seksual antara suami kedua dan mantan istrinya, dan kemudian ada perceraian yang tidak dipaksakan, dan ada masa iddahnya lagi. Nah, baru selesai, itu boleh dinikahi lagi oleh suami pertama, mantan suami pertama. Jadi sementara ya, tunggu sampai ada pernikahan keduanya. Kemudian yang ke-8, halangan peristrian, yaitu larangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Sementara tunggu sampai si perempuan ini diceraikan oleh suaminya. Nah, itu tadi beberapa larangan sementara, dan ini adalah kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan, pelarangan kawin. Silakan dibaca sendiri ya, dari pasal 39, dan pasal 40, pasal 41, 42, 43, 44. Sudah jelas ya? Nah, selesai. Itu tadi materi kita tentang larangan pernikahan. Saya kira itu ya untuk hari ini, dan sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya dalam mengadakan kuliah secara live melalui Zoom meeting karena ada kendala kegiatan saya di Jawa Timur dari tanggal 3 sampai tanggal 11. Begitu juga untuk pertemuan yang ke-11 minggu depan, saya tidak bisa hadir, tidak bisa kuliah online secara live karena saya masih ada kegiatan di Jawa Timur. Jadi mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa menjadi pemahaman bersama kita mengenai materi kita hari ini, yaitu larangan pernikahan. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, dan kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.